Masih bersama kami di Presisi Utama. Tanggal 30 Oktober diperingati sebagai HUT Humas Polri di tahun 2024 ini. Divisi Humas Polri sudah memasuki peringatan yang ke-73 tahun. Sebagai bentuk perayaannya tahun ini, Divisi Humas Polri menggelar sejumlah kegiatan positif dan puncaknya pagi ini digelar sarasehan yang menghadirkan Kadif Humas pada masanya. Humas Polri merayakan hari jadinya yang ke-73 dengan berbagai kegiatan positif yang berfokus pada bakti sosial dan kesehatan. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan bakti sosial dan keagamaan seperti santunan ke pondok pesantren, Jumat Berkah dan Minggu Kasih ke tempat-tempat ibadah serta panti asuhan sebanyak 73 tempat yang dilakukan dengan kolaborasi bersama rekan-rekan media. Kegiatan donor darah juga dilakukan oleh Div Humas Polri bersama PMI Jakarta dengan menyediakan sekitar 200 lebih kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di Indonesia. Tidak hanya itu, Div Humas Polri juga telah melakukan kegiatan-kegiatan khataman Quran sebanyak 73 kali sebagai wujud meningkatkan keimanan dan ketakwaan personil Div Humas Polri kepada masyarakat selama 73 tahun mengabdi untuk negeri. Dan puncak dari rangkaian kegiatan tersebut adalah sarasehan yang menghadirkan Kadif Humas pada masanya untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan-masukan terkait tantangan Humas Polri di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Melalui berbagai kegiatan positif ini, Divisi Humas Polri menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membangun citra positif Polri. Pada acara sarasehan Kadif Humas Polri pada masanya hari ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melanjutkan serta meneladani dan terus menggali nilai-nilai perjalanan historis dari para senior, pengalaman-pengalaman dari para senior dalam memberikan kontribusi dan keputusan penting dalam organisasi serta sebagai bagian dari sejarah Polri untuk bisa tersampaikan kepada masyarakat serta bisa menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk mencintai Divisi Humas selayaknya mencintai satker-satker yang lain. Karena di Polri ini yang dikenal mempunyai community biasanya hanya community serse, community intel, community brimob, atau community lantas. Pada hari ini kami mohon izin para senior, para kepala divisi humas pada masanya, kami habis ini akan membentuk grup dan kami akan launching community humas yang diikuti oleh para senior sekalian dan seluruh keluarga humas yang akan menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho hari ini resmi mengukuhkan Pataka Div Humas Polri Sahitya Dharma Narawata. Pengukuhan Pataka dilakukan dalam rangkaian acara sarasehan Divisi Humas Polri 2024. Divisi Humas Polri Rabu 30 Oktober 2024 melaksanakan sarasehan dalam peringatan hari ulang tahunnya ke-73 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. Kegiatan sarasehan ini diawali dengan upacara pengukuhan Pataka Divisi Humas Polri Sahitya Dharma Narawata. Upacara pengukuhan Pataka Divisi Humas Polri ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Upacara pengukuhan ini diawali dengan pembacaan keputusan Kapolri tentang Pataka Divisi Humas Polri Sahitya Dharma Narawata. Saya, Dr. Sandi Nugroho, SIK, SM Hum, Inspektur Jenderal Polisi, selaku Kepala Divisi Humas Polri, menyatakan dengan resmi Pataka Divisi Humas Polri Sahitya Dharma Narawata yang memiliki arti Divisi Humas Polri bertugas untuk menyampaikan kebaikan sebagai tanggung jawab moral untuk menguatkan citra institusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas kepolisian. Dengan semangat Sahitya Dharma Narawata, Divisi Humas Polri siap mengemban amanah sebagai penjaga citra institusi yang selalu menyampaikan kebaikan
dan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Selesai. Upacara pengukuhan Pataka Divisi Humas Polri ini juga diisi dengan pemutaran selayang pandang perjalanan Divisi Humas Polri dari masa ke masa. Pemutaran selayang pandang ini disaksikan para pejabat Divisi Humas Polri saat ini dan lintas masa, perwakilan Kompolnas, dan para pimpinan redaksi media massa. Faris Hasni dan Mural Almas, Polri TV. Divisi Humas Polri merupakan salah satu divisi yang berada di dalam institusi Polri yang bertujuan sebagai jembatan antara instansi Polri dan masyarakat. Tapi tahukah Anda bahwa sebelumnya Divisi Humas Polri bernama Purel Polri? Divisi Humas Polri merupakan salah satu divisi yang berada di dalam instansi kepolisian, di mana divisi ini memiliki tugas dan peran penting, yaitu sebagai jembatan komunikasi antara instansi kepolisian dan juga masyarakat. Dan tentunya Divisi Humas Polri memiliki peran yang sangat penting untuk mempublikasikan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh kepolisian. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum dinamakan Divisi Humas Polri, divisi ini dinamakan dengan Purel atau Public Relation Polri. Di tahun 1951, nama pertama dari Divisi Humas Polri adalah Purel Polri yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Elom Jajanegara. Di tahun 1965, Purel Polri mengalami perubahan menjadi Pusat Penerangan Angkatan Kepolisian yang disingkat Puspen AK dan dipimpin oleh Kombes Pol Budi Juwono. Di tahun 1970, nama Puspen AK diubah menjadi Kepala Dinas Hubungan Masyarakat yang dipimpin oleh Kombes Pol Sutaryo. Dan pada tahun ini juga, pangkat Kadispenpol ditetapkan berpangkat Brigjenpol dan dijabat oleh Brigjenpol Dr. Andes Hudioro. Di tahun 1989, Kadif Humas Polri yang mana pada saat itu masih dinamakan Kadispenpol atau Kepala Dinas Penerangan Polri dipimpin langsung oleh seorang jenderal wanita berpangkat Brigjenpol, yaitu Brigjenpol Jean Mandagi, yang mana Jenderal Jean sendiri memiliki ataupun membuat suatu terobosan yang cukup unik untuk Dispenpol atau Dinas Penerangan Polri berupa perangkat lunak petunjuk pelaksanaan tugas bagi jajaran Dispen Polri, yang mana hal itu sangat berguna untuk para jajaran personel Dispen Polri agar bisa memahami tugas serta fungsinya dengan baik dan benar sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Pada tahun 2005, Dinas Hubungan Masyarakat Polri dikukuhkan namanya menjadi Divisi Humas Polri dan pada saat itu pemimpin dari Divisi Humas Polri ditetapkan sebagai Jenderal Bintang 2 atau Irjenpol sampai dengan sekarang. Maju ke tahun 2018 sampai dengan 2020, Kadif Humas pada saat itu Irjenpol Muhammad Iqbal menginisiasi sebuah unit publikasi yang bernaung di bawah Divisi Humas Polri, yaitu bernama Polri TV dan Radio, di mana Polri TV dan Radio ini bertujuan untuk mempublikasikan segala bentuk kegiatan mulai dari Polsek, Polres hingga Polda yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana tujuan mempublikasikan kegiatan yang ada dari Polsek, Polres, dan Polda ini agar para masyarakat bisa mengetahui giat dan juga tugas kepolisian yang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Maju ke tahun 2021, tepatnya pada 27 Januari 2021 hari Rabu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan berdirinya Polri TV dan Radio, di mana pada saat itu Kadif Humas yang sedang menjabat adalah Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, yang saat itu juga sudah hadir di dalam peresmian Polri TV dan Radio yang sampai saat ini masih beroperasi dan juga masih memberikan informasi terkait dengan informasi-informasi berupa berita yang ada di Polsek, Polres hingga Polda di 34 Polda jajaran sampai dengan sekarang. Kedepannya, Divisi Humas Polri akan terus mengembangkan layanan informasi sesuai dengan berjalannya era globalisasi agar bisa menyediakan informasi kepada seluruh masyarakat secara tepat, akurat, dan juga maksimal. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara. Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV.
Sejumlah kepala divisi Humas Polri pada masanya memberikan apresiasi terhadap perkembangan kinerja Humas Polri yang semakin pesat dari masa ke masa. Hal ini dikatakan pada acara sarasehan yang digelar divisi Humas Polri dalam rangka Hari Jadi Humas Polri ke-73 di Gedung The Tribrata, Jakarta. Sebanyak 21 kepala Humas Polri pada masanya, mulai dari masa kepemimpinan periode 1996 hingga masa periode 2000 sampai 2023, menghadiri acara sarasehan yang digelar oleh Divisi Humas Polri dalam rangka Hari Jadi Humas Polri ke-73 di Gedung The Tribrata, Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, sejumlah Kadif Humas terdahulu menyampaikan apresiasi dan juga rasa bangga karena kinerja Humas Polri yang semakin cepat dalam menyampaikan informasi berbasis teknologi digital, khususnya dalam membentuk citra Polri yang baik di mata masyarakat. Saya mengapresiasi ulang tahun Humas yang ke-73. Kenapa? Humas itu merupakan dalam manajemen modern itu harus melekat sama pimpinan, yaitu memberikan informasi ke dalam dan keluar. Ke dalam itu untuk organisasi, ke seluruh semua unsur kepada Badan Pelaksana Pusat dan sampai ke bawah-bawah sampai ke tingkat polsek. Sedangkan keluar kita juga mensosialisasikan apa program-program kita dan termasuk juga mengkomunikasikan setiap masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita mengapresiasi Humas melaksanakan ulang tahun ini sambil merefleksi dan membuat satu langkah-langkah yang luar biasa ke depannya. Saya kira Humas Polri maju pesat, membanggakan dan insya Allah siap menjawab tantangan masa depan. Kita tahu era digitalisasi, era informasi teknologi, era disrupsi dan lain-lain butuh peranan sumber daya manusia Humas Polri yang cekatan, akurat, profesional, memanage media, bukan sekedar juru bicara tetapi ada manajemen media, intelijen media, dan lain-lain yang menghadiahkan kepada masyarakat bahwa tugas-tugas polisi itu betul-betul melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda, Polri TV. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Rabu pagi meluncurkan Perkadif nomor 2 tahun 2024. Perkadif ini dihadirkan untuk mengatur manajemen resiko dan pengendalian mutu di lingkungan Divisi Humas Polri. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Rabu pagi 30 Oktober 2024, resmi meluncurkan Perkadif nomor 2 tahun 2024. Perkadif ini mengatur terkait manajemen risiko dan pengendalian mutu di lingkungan Divisi Humas Polri. Peluncuran Perkadif ini dilakukan oleh Kadif Humas Polri bersama Karo Penmas Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko, Karo Multimedia Brigjen Pol Gatot Replihandoko, dan Karo PID Brigjen Pol Cahyono Saputro serta penata kehumasan. Dalam sambutannya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan, Divisi Humas Polri akan terus berbenah diri menjadi lebih baik dalam menjaga marwah kepolisian. Momen sarasehan ini juga menurut Kadif adalah waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi dengan berkumpulnya para Kadif Humas Polri dari masa ke masa. Apa yang sudah diletakkan senior-senior sebagai fondasi dan keberlanjutan kegiatan kehumasan serta peran Humas Polri untuk institusi dan masyarakat menjadi suri toladan dan menjadi pedoman buat kami untuk kami lanjutkan keberlanjutannya, dan insya Allah kami akan menyiapkan diri berbenah untuk bisa mengabdikan terbaik dalam rangka bisa menaikkan atau menjaga kredibilitas kepolisian, menjaga marwah kepolisian, serta bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana tugas Polri sesuai dengan undang-undang yang sudah
ditetapkan. Kadif Humas juga mengingatkan perintah Kapolri agar setiap personel Polri dapat teredukasi pengetahuan kehumasan sesuai tugas masing-masing. Dengan begitu, seluruh anggota Polri diharapkan mampu mengemban fungsi kehumasan dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Mural Almas, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.